hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul akbar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu sahibus syafa'atil udma amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Puja dan puji syukur marilah panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga bisa berkumpul bersama pada kesempatan ini dalam rangka pelatihan pemulasaraan jenazah. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pemulasaraan jenazah ini yang diawali dari memandikan jenazah, membungkus jenazah, lalu mensolati jenazah sampai menguburkan jenazah. Yang akan dipraktekkan pada kesempatan ini adalah dua praktek, yaitu praktek membungkus jenazah dan mensolati jenazah. Adapun teori atau cara membungkus jenazah itu ada dua macam, karena jenazahnya juga dua macam. Ada jenazah laki-laki dan juga ada jenazah perempuan. Jadi antara jenazah laki-laki sama jenazah perempuan itu ada perbedaan sedikit dalam tata cara membungkus. Kalau laki-laki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kafana Rasulullah SAW bisalasati aswabin laisa biha komisun wala imamat. Rasul itu dibungkus dengan tiga lapis tegah helai kain kafan. Tidak ada baju, tidak ada sorban. Jadi cuma tiga helai kain kafan lalu diikat beres. Itu untuk membungkus jenazah laki-laki. Adapun membungkus jenazah perempuan itu dengan dua helai kain kafan, lafafatani wa komisun wa khumarun. Dalam kitab fikih, yaitu dua lapis, dua helai kain kafan ditambah satu baju gamis atau baju kurung ditambah kerudung. Itu untuk jenazah perempuan. Tapi biasa adat di kita, adat di kampung, baik laki-laki atau perempuan, biasanya suka pakai celana dan pakai baju gamis. Laki-laki pakai baju gamis, perempuan pakai baju gamis. Sebetulnya cukup laki-laki itu tiga helai kain kafan tanpa memakai baju gamis. Kalaupun mau pakai baju gamis dan celana boleh-boleh saja, yang penting kain kafannya ada. Kalau kain kafan hasil reongan masyarakat berarti masyarakatnya ridho, terkecuali hasil beli sendiri, itu tidak jadi masalah. Misalkan sudah jadi adat pakai gamis dan pakai celana, itu gak jadi masalah karena sudah menjadi adat kebiasaan, semuanya pakai itu. Tapi sebetulnya untuk membungkus itu minimal satu helai kain kafan. Misalkan kita gak bisa nih cara membungkus mayat, bagaimana? Udah motong kain saja sepanjang mayat, sepanjang jenazah, dikasih lebih ke atas kepala satu jengkal, ke bawah kaki satu jengkal, dipotong lalu dibungkus beres. Sebetulnya minimal satu helai kain kafan, maksimal tiga helai kain kafan. Itu cara atau kaifiat atau teori membungkus mayit. Dan setelah mayit dibungkus, lalu si mayit itu disolati. Bagaimana cara mensolati jenazah?
juga ada dua cara. Kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam itu di depan kepala si mayit. Kalau jenazah perempuan, posisi imam itu di pas tengah-tengahnya si mayit. Yang jadi perbedaan yaitu dalam pembacaan doa. Kalau pembacaan doa untuk jenazah laki-laki, domirnya seperti Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau untuk jenazah perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Jadi beda di domir. Domir untuk laki-laki hu, domir untuk perempuan ha. Itu perbedaannya. Adapun tata caranya atau prakteknya sama, 4 takbiran, cuma di dalam niat yang beda. Untuk jenazah laki-laki usolli hadal mayyit, untuk perempuan usolli ala hadhil mayyitah, ala hadhil mayyitah atau ala hadhil mayyitati. Itu untuk jenazah perempuan. Dan pelaksanaannya sama, 4 takbiran. Takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa, takbir keempat juga doa, dan selesai baca salam. Itu teori, sekilas teori pemulasaraan jenazah, untuk cara membungkus jenazah dan mensolati jenazah. Sekarang kita praktek. Kebetulan gak bawa kain kafannya. Untung ada bekas yang lain untuk praktek. Jadi langkah pertama, ini si jenazah, si mayit. Kita ngambil kain kafan. Berapa panjang dan lebarnya kain kafan yang harus dipakai itu disesuaikan dengan tinggi dan lebarnya si mayit. Caranya kita ambil ukur panjangnya si kain kafan ini disesuaikan dengan panjangnya si mayit. Ukur, kasih lebih 1 jengkal dari kepala, kasih lebih 1 jengkal dari kaki juga, kasih lebih 1 jengkal. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengikat. Karena kalau disamain sama kepala, misalkan sama, nanti yang mau diikat di mana? Bahkan bisa-bisa kepalanya keluar, jadi kelihatan. Apalagi kepala si Ipin ini besar. Kepala si Ipin besar. Jadi kasih lebih 1 jengkal untuk mengikat. Karena ikatan jenazah itu ada 5. Yang pertama di bawah kaki, yang kedua di betis, yang ketiga di paha, yang keempat di dada, yang kelima di atas kepala. Jadi di bawah kaki, di betis, di paha, di dada, di atas kepala. Jadi 5 ikatan. Langkah pertama kita ngambil kain kafan, lalu digunting. Ambil gunting. Karena ini udah digunting, jadi gak usah digunting lagi. Nah, ceritanya ini digunting, pas, beres. Berapa lembar? Tadi kalau untuk laki-laki salah 1 aswabin, 3 helai kain kafan. Berarti memotong seperti ini 3 lembar, 3 helai kain kafan. 1, ambil lagi, disesuaikan sama jenazahnya atau sama yang potongan pertama, dipotong, disamain 2. Yang ketiga ngambil lagi, dipotong. Kebetulan ini sudah dipotong semua. Kalau bawa yang baru langsung dipotong, praktek lah motong. Sama, udah dipotong 3. Langkah kedua, bikin ikatan, bikin tali. Kalau mau bikin tali itu gampang, mau diambil dari sini, potong lalu disobek. Berapa talinya? Bikinnya 5. Ini tali yang sudah jadi 5 kali. 2, 3, 4,
Setelah tali bisa memakai celana, juga baju gamis. Ini untuk jenazah perempuan. Nah sekarang cara membungkus jenazah laki-laki. Mayit sedang dimandiin ceritanya. Kita pasang, langkah pertama pasang tali. Pasang tali untuk di bawah kaki, di betis, di paha, di dada, dan di atas kepala. Sudah dipasang tali 5, lalu pasang kain yang 3 helai tadi. Ini sebaiknya kalau ada minyak wangi itu pakai minyak wangi, dilumuri dengan minyak wangi semua satu, lumuri dengan minyak wangi. Untuk yang kedua, lapisan yang kedua lumuri dengan minyak wangi. Lapisan yang ketiga lumuri dengan minyak wangi. Beres. Dalam hadis Rasul, laisa fiha komisun wala imamatun, tidak memakai baju gamis, tidak memakai sorban, cukup 3 helai kain kapan, beres. Lalu si jenazah disimpan, habis dimandiin, digotong, ditaruh. Dengan catatan ini harus selalu tertutup aurat, tidak boleh auratnya kelihatan. Misalkan ini pakai sarung, dari tempat mandi itu udah ditutup auratnya. Jangan terbuka, jangan kelihatan aurat, apalagi aurat kemaluannya. Dan itu lalu pakai kapas. Mana yang harus disimpan kapas, ditaruh kapas, yaitu yang pertama, yang paling utama itu anggota sujud. Mana anggota sujud? Jari-jari kaki, telapak kaki, 2 dengkul, 2 tangan, telapak tangan sama jari-jarinya, dan jidat. Itu yang harus ditaruh kapas, pakai kapas. Sekarang kebetulan kapasnya nggak ada, jadi pakai kapas di sini, kapas semua, kapas di sini, dan di lubang-lubang pakai kapas. Setelah beres ceritanya ini pakai kapas, ini juga selalu tertutup auratnya. Kalau mau dibungkus, kebetulan ini tangannya gak mau ikut, nah, maka si pembungkus mayat lalu dipasangkan, dibungkus si mayat. Setelah dibungkus, boleh ini penutup aurat ini diangkat supaya gak kelihatan auratnya, tutup. Setelah itu baru diikat. Cara mengikat jenazah ini, posisi ikatan itu harus berada di sebelah kiri jenazah. Sebelah kiri berarti ini, kan ini kepala, tangan kiri ini di sebelah kiri. Ikatannya di sini. Ikatannya. Dan ikatnya jangan tali mati. Kenapa harus sebelah kiri? Karena ketika si jenazah disimpan di dalam kubur, nanti tali ini dibuka lagi. Jadi si talinya dibuka. Begitu disimpan di dalam kubur, kan posisi jenazah itu dimiringkan, miringkannya sebelah kanan. Posisi tangan kiri ada di atas, tangan kanan ada di bawah. Otomatis ketika si jenazah disimpan di dalam kubur, dimasukkan, ini posisinya seperti ini. Posisi seperti ini, lalu si talinya dibuka, jadi gampang. Kan di atas tuh talinya semua dibuka semua, dibuka, jadi gampang. Tapi kalau ngikat talinya di sebelah kanan, nanti susah karena berada di bawah. Maka
dianjurkan ketika mengikat jenazah itu posisi ikatan itu berada di tangan kiri si jenazah supaya gampang dibuka ketika jenazah dimasukkan ke lubang pahat atau ke liang. Itu cara membungkus jenazah laki-laki. Yang kedua, cara membungkus jenazah perempuan. Cara membungkus jenazah perempuan itu ada pakai gamis dan kerudung. Makanya sebagaimana dalam kitab fikih untuk jenazah perempuan itu lafafatani wa komisun wa khumarun, 2 lapis kain kafan ditambah 1 gamis ditambah 1 kerudung. Tambah 1 kerudung. Ini asalnya seperti itu. Jadi cerita jenazah lagi dimandiin lagi, sekarang jenazahnya perempuan. Motong seperti tadi sama, lalu dipasangkan tali seperti tadi 5 tali. Sudah dipasang 5. Maka yang 2 lapis itu dipasang 2 lapis untuk jenazah perempuan. Apa patani 2 lapis. Ditambah komisun. Apa komisun itu? Baju gamis. Baju gamis itu baju panjang, baju kurung, baju gamis. Bagaimana caranya membuat baju gamis? Dan dipakai kertas dulu supaya tahu cara mengikuti. Ini membuat baju gamis mayit. Caranya kita motong kain seperti ini. Sudah dipotong kain seperti ini lalu dilipat. Sudah dilipat seperti ini, lipat lagi tengahnya. Ini dibayangkan kain sudah dilipat seperti ini, ambil gunting, digunting di tengah, digunting di tengah 1/4 lingkaran, 1/4 lingkaran. Setelah ini dibuka, maka akhirnya seperti ini. Tapi ini kurang panjang, harusnya panjang. Simpan di sini. Ini untuk apa? Untuk kepala. Cuma dikarenakan kepala si Ipinnya terlalu besar, kayaknya gak masuk. Tapi bisa masuk. Kalau bisa masuk, udah seperti ini cara memasangnya. Jadi baju ini kurang panjang. Tetapi kalau tidak bisa masuk, bisa juga digunting tengahnya, digunting tengah. Setelah digunting tengah, cara nyimpannya seperti ini. Nanti si mayat disimpan, ditaruh di sini, tinggal angkat. Kebetulan sudah ada yang dipotong untuk baju gamis. Jadi yang utamanya jangan digunting di tengah, udah bolong aja di tengah, bolong. Nanti si jenazah disimpan lalu dimasukkan kepalanya. Kalau tidak masuk kepalanya, bisa digunting di tengah di sini. Seperti ini hasilnya. Itu baju gamis. Yang kedua, kerudung. Untuk perempuan itu pakai kerudung. Pakai kerudung. Kerudung disimpan di bawah ini. Kerudung. Motong seperti kerudung aja. Nah, disimpan di sini. Lalu ini disimpan si baju gamis. Biasa-biasanya kalau di kampung
baik laki-laki atau perempuan pakai baju gamis. Jadi motong seperti ini, jenazah laki-laki pakai, jenazah perempuan juga pakai, bahkan ditambah pakai celana. Cara memotong celana sama seperti tadi, ambil kain seperti ini. Setelah ini dilipat, juga dilipat seperti tadi lagi. Cuma perbedaan, kalau untuk membuat baju gamis dipotongnya di tengah, seperempat lingkaran. Kalau untuk celana di luar, potongnya di luar, di sini. Dipotongnya di luar. Kalau baju di sini, di dalam, di tengah. Kalau buat celana di luar, dipotong sama, motongnya seperempat lingkaran. Yang hasilnya kalau dibuka seperti celana, seperti celana. Kebetulan sudah ada. Nah, hasilnya seperti ini, seperti celana. Disimpan di sini. Simpan sini. Laki-laki, perempuan kalau di kampung pakai ini, pakai celana, semua pakai baju gamis. Tapi anjuran dari Rasulullah sebetulnya untuk laki-laki cuma 3 helai kain kapan. Karena sudah ada di kita pakai baju gamis dan pakai celana seperti ini. Jadi ingat cara motongnya nanti. Cara motong celana tadi di luar, kalau baju di dalam lipatan, ini kan dilipat. Jadi di dalamnya, kalau ini di luar. Setelah selesai, celananya udah siap, gamisnya udah siap, kerudungnya juga sudah siap, maka si mayit dibawa. Dan ingat, mayit harus selalu tertutup. Mayit harus selalu tertutup auratnya. Mayit dibawa, disimpan. Jangan lupa pakai kapas. Kapas dipasangin dulu, terutama di dalam alat pita, alat kelamin dipasang semua. Sudah dipasang kapas, celana tadi diangkat. Celana diangkat sambil ini ditarik. Celana. Jadi auratnya tertutup. Aurat tertutup. Setelah celana dipakai, baju. Tarik. Nah, res baju, ini kerudung. Karena jenazah perempuan jadi pakai kerudung. Tapi kalau jenazah laki-laki jangan pakai kerudung. Boleh pakai gamis sama celana, tapi tidak pakai kerudung. Udah beres, sudah dipakai kapas semua seperti tadi, lalu ditutup. Tutup. Semuanya ditutup dan diikat. Sama seperti tadi, ikatannya harus sebelah kiri. Jadi jenazah. Kiri jenazah.
membungkus jenazah perempuan. Jadi hampir sama, cuma bedanya laki-laki itu 3 helai, kalau perempuan 2 helai kain kafan ditambah gamis sama kerudung. Kalau laki-laki mau tambah gamis sama celana boleh, tapi menurut anjuran cuma 3 helai kain kafan. Tapi kalau di kampung di kita biasanya pakai gamis dan juga pakai celana, karena untuk menahan takut, apalagi kalau si mayit itu meninggalnya sore, kalau dimalamkan dikuburnya pagi, kan pakai kapas, pakai celana, takut ada kotoran yang keluar. Jadi tak apa untuk menjaga kewibawaan jenazah, kewibawaan mayit. Beres si mayit dibungkus, lalu mayit tersebut disolat. Cara mensolati jenazah seperti tadi, posisi imam kalau jenazahnya ini laki-laki, posisi imam berada di depan kepala mayit. Posisi imam di sana. Kalau jenazahnya perempuan, posisi imam ada di tengah si mayit. Kalau makmum sama saja makmum. Dan dianjurkan untuk makmum itu safnya memanjang ke belakang, jangan memanjang ke pinggir. Misalkan si makmum ada 12 orang misalkan, jangan satu saf 12 orang, dianjurkan ke belakang. Kalaupun satu saf 3 berarti 4, misalkan satu saf 4 orang, berarti ada 3 saf ke belakang. 3 kali 4 berarti 12. Jadi dianjurkan walaupun tidak penuh ke kiri dan ke kanan, dianjurkan memanjang ke belakang. Makmum ada 12. Kalau dibagi 3 saf berarti satu saf 4 orang belakang. Misalkan ini jenazah laki-laki. Cara takbiratul ihram atau niat mensolati jenazah untuk laki-laki ini, usolli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin. Jadi 4 takbiran, bukan 4 rakaat, tapi 4 takbiran. Jadi untuk sholat jenazah itu tidak pakai rakaat, tidak ada spesial buat calon mertua, tidak ada. Kan ceritanya ada yang apa? Ada yang apel ke calon mertua, pas apel mertuanya meninggal, supaya disebut hebat, ini anak soleh. Duluan dia sholat jenazah. Pas sholat jenazah gak tahu praktek sholat jenazah itu seperti apa. Allahu Akbar pakai ruku dan sujud. Akhirnya kata orang, "Dek, kenapa pakai ruku dan sujud? Sholat jenazah itu tidak pakai ruku dan sujud." Oh, ini kan spesial buat mertua. Tidak ada spesial. Mau calon mertua, mau anak, mau guru, mau siapa, tetap sholat jenazah itu 4 takbiran. Tapi kemarin waktu corona ada yang pakai ruku. Pernah gak lihat dalam video yang mensolat jenazah di kuburan yang dipimpin sama imamnya ruku? Itu tidak ada sholat jenazah apalagi corona sampai ruku, tidak ada. Jadi 4 takbiran, usolli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin. Mustaqbil kiblati adaan, kalau imam imaman, kalau makmum makmuman. Allahu Akbar. Takbir pertama baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beres takbir kedua, Allahu Akbar. Baca sholawat yang dianjurkan dalam sholat jenazah itu sholawat Ibrahimiyah. Sholat Ibrahimiyah mana yang suka dibaca ketika kita tahiyat dalam sholat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Baca doa untuk jenazah laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu ma'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal bardi
kama yunaqqas sabul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa aidhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Takbir keempat, Allahu akbar. Baca doa lagi, Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Selesai, baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat jenazah disunahkan sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam sholat biasa sampai assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dalam sholat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara mensolati jenazah laki-laki. Kalau sekarang jenazahnya perempuan, posisi imam tadi berada di depan kepala si mayit, sekarang berada di tengah-tengah mayit. Posisi imam di tengah-tengah si mayit. Takbirnya beda sedikit niatnya. Kalau tadi usolli ala hadal mayit, sekarang usolli ala hadhil mayyitah atau usolli ala hadhil mayyitati. Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin mustaqbilah dari adaan imam atau makmum. Kalau posisi imam berarti imaman, kalau posisi makmum berarti makmuman. Allahu akbar. Takbir pertama seperti tadi baca apa? Baca Fatihah. Selesai baca Fatihah, takbir lagi Allahu akbar. Takbir kedua baca sholawat Ibrahimiyah. Takbir ketiga Allahu akbar, baca doa. Nah, perbedaan doa antara jenazah laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki tadi Allahumma gfir lahu, kalau perempuan Allahumma gfir laha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha waqrim nuzulaha waghsilha bil ma'i wassaji wal baradi kama yunaqqas sabul abyadu minad danasi wabdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa idha min adzabil qabri wa fitnatihi wa fitnatiha wa min adzabin nar. Itu untuk jenazah perempuan. Jadi domirnya diganti, laki-laki hu, perempuan ha. Beres. Takbir keempat Allahu akbar. Allahumma la tuhrimna ajraha wa la tabtina ba'daha waghfir lana walaha wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kaifiat atau tata cara mensolati jenazah, baik jenazah laki-laki ataupun jenazah perempuan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan. Sudah cukup. Jadi kalau mensolati itu dianjurkan untuk laki-laki. Bagaimana perempuan mau mensolati jenazah? Kalau masih ada laki-laki, laki-laki saja. Terkecuali kalau tidak ada laki-laki. Di satu kampung itu tidak ada laki-laki, perempuan semua, karena laki-lakinya pada kerja. Yang ngurus jenazah, yang memandikan perempuan, yang membungkus perempuan, yang mensolati perempuan, yang menggotong perempuan, masukin ke kuburan perempuan. Ya kalau tidak ada boleh. Kalau ada jangan. Laki-laki, perempuan itu cuma memandikan jenazah perempuan dan membungkus jenazah perempuan. Adapun mensolati, membawa sampai memasukkan ke lubang kubur itu tugas laki-laki. Nah, demikian tata cara pemulasaraan jenazah dari mulai membungkus sampai mensolati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup sekali lagi, kira-kira cukup seperti ini. Ada yang mau ditanya? Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanya, mudah-mudahan ini bermanfaat karena ilmu pemulasaraan jenazah itu sangat penting, sehingga saking pentingnya baginda Rasulullah SAW bersabda,
Kata Rasul, barang siapa yang mengurus jenazah dari mulai memandikan, membungkus, mensolati sampai mengikuti jenazah ke kuburan, maka insya Allah orang tersebut akan diberi pahala kirotoni 2 kirot. Apa 2 kirot itu? Segede apa? 1 kirot itu seperti gunung gede. 1 kirot itu seperti gunung gede. Berarti 2 kirot itu pahalanya seperti 2 gunung gede. Makanya harus mau mengurus jenazah itu. Pahalanya luar biasa. Kebanyakan di kampung itu pada gak mau mengurus jenazah. Kalau kamadunya mau, jenazahnya gak mau. Pada ini yang luar biasa mengurus jenazah. Jadi mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat tata cara pengurusan jenazah ini, semoga bisa diamalkan di masyarakat. Dari Bapak cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.